di rumah. Shalom. Wah, Lausa senang sekali kali ini ditemani oleh adik Alina melayani pimpin pujian dalam ibadah sekolah minggu kita. Wah, bersyukur banget. Ya Lausa, terima kasih. Alina juga senang sekali diberi kesempatan belajar melayani dalam ibadah kali ini. Wah, tentunya teman-teman yang ada di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk belajar melayani Tuhan Yesus. Benar adik-adik sekalian, ketika kita sudah menjadi percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus dan menjadi bagian di dalam keluarga Allah, kita semua dipanggil untuk bersukacita mengasihi dan melayani Tuhan dengan apapun yang bisa kita lakukan loh. Oh iya Lausa Yodi, apakah saya masih kecil ini seperti teman-teman yang lain juga ada di rumah sesungguhnya bisa melayani Tuhan? Adik Alina dan semua teman-teman yang ada di rumah, Tuhan Yesus datang ke dunia dan menebus dosa-dosa kita bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga untuk anak-anak. Sehingga Tuhan Yesus mengasihi kalian semua dan menginginkan Alina dan juga adik-adik yang ada di rumah belajar mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Wow, amazing! Senang sekali kami yang kecil sangat dikasihi Tuhan Yesus dan diajar melayani. Nah, untuk itu, mari ajak teman-teman kita yang ada di rumah. Dan mari berdiri dengarkanlah panggilan ibadah kita. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah teman-teman yang ada di rumah, Tuhan Yesus rela menjadi sahabat kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita orang berdosa. Mari teman-teman kita belajar bersama mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita sampai besar nanti, bahkan sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Mari Lausa Yodi dan adik-adik semua dan juga Alina, kita ajak teman-teman menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yuk adik-adik di rumah, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Tuhan memimpin perjalanan hidup kami sampai kami ada sekarang ini untuk beribadah. Ajar kami untuk mengucap syukur, dan kami juga mohon ampun atas segala kesalahan yang sering kami lakukan yang mengecewakan Tuhan dan menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan sudi mengampuni kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, terlebih untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laksana Yodi, Tuhan yang tidak kelihatan itu, apakah Dia terbatas hadir bagi kita di sini dan juga teman-teman yang di rumah? Alina dan juga teman-teman yang ada di rumah, Alkitab mengajarkan kepada kita Allah itu nggak terbatas. Dia itu maha hadir, dia tidak kesulitan hadir di sini dan juga hadir di rumah kalian adik-adik di dalam waktu yang bersamaan. Sebab Allah itu adalah roh. Dia tidak terlihat, tetapi kita harus percaya Dia hadir di tempat ini bahkan saat kalian senang memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan tulus lewat hati kita. Wow, senang sekali jika Allah Maha Hadir untuk kita saat kita memuji Dia. Ya teman-teman, kita dengan sukacita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. tapi senang juga. Wah, masih semangat memuji Tuhan kah? Alina dan juga teman-teman yang ada di rumah nih. Tentunya saya dan teman-teman semua masih terus semangat loh Suyodi. Sebab Tuhan Yesus yang mengasihi kita patut untuk dipuji dan disembah. Nah, lo Suyodi juga semangat dan juga yakin kalian semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu yuk kita nyanyikan pujian KASIH dan Yesus sayang semua.
kasih Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Langsung Yodi, apakah sudah waktunya kah kita ajak teman-teman di rumah untuk menyiapkan hati mendengarkan firman-Nya? Ya benar Alina, sekalipun rasanya kita belum mau berhenti memuji Tuhan, namun kita berikan hati kita juga waktu yang baik kita untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan pada kita sebagai keluarga Allah. Wah, benar Rasul. Beberapa minggu ini kami selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan kami, anak-anaknya, menjadi keluarga Allah. Menyenangkan sekali. Benar Alina, kita bukan hanya senang menjadi keluarga Allah yang telah ditebusnya dan diampuni dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus juga akan menolong kita lewat firman-Nya yang mengajarkan kita untuk melakukan perintah-perintah-Nya. Ayo teman-teman, siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya dan nyanyikan pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, sebelum kita mendengar firman, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah dan saat ini kami duduk diam untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu
dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, di mana Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. Bagi anak-anak yang saat ini buka Alkitab, mari bersama Lause baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Begini firman Tuhan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, firman Tuhan yang sangat menarik ya, yang berbeda daripada apa yang selama ini diajarkan oleh dunia ya. Karena Yesuslah yang berfirman, kasihilah musuhmu. Adik-adik, tahu nggak apa itu artinya kasih? Ya, kita lihat dulu ya beberapa arti daripada kasih. Yang pertama, kasih itu adalah persahabatan antar sesama. Mengapa kita bersahabat? Karena kita bersahabat karena Tuhan. Ya. Yang kedua, kasih itu artinya perasaan sayang atau cinta ataupun suka kepada ya seseorang atau kepada siapapun atau kepada semua orang. Jadi bisa sayang kepada kakak, kepada mama, kepada teman, kepada tetangga dan semua orang. Ini disebut kasih. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa kasih itu adalah yang paling utama dari segala kebajikan atau kebaikan yang lain. Jangan lupa Tuhan Yesus juga berfirman bahwa kasih itu adalah bersifat sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, baik di dunia ini maupun nanti di surga kita tetap merasakan kasih. Ya, sekarang dalam firman Tuhan ini dikatakan musuh. Wah, musuh itu siapa ya? Nah, ada juga beberapa arti dari musuh. Yang pertama, musuh itu adalah lawan atau seteru. Ya, yang tidak ramah dengan kita, tidak bersahabat atau menjadi ancaman bagi kita. Ya, misalnya nih, musuh di dalam sebuah peperangan. Nah, itu disebut musuh, berarti sesuatu yang mengancam kita, mengancam jiwa kita, yang kadang juga membuat kita takut, ya, bahkan mungkin kadang juga membuat kita kesel ya. Nah, itu disebut musuh, yaitu lawan atau seteru kita. Kemudian musuh itu siapa lagi? Yaitu adalah mereka yang tidak mengasihi Allah. Ya, pastinya adik-adik, kalau seseorang itu mengasihi Allah, tidak akan berbuat jahat dan pasti tidak akan menyakiti sesamanya. Ya, misalnya nih, mereka yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, contohnya di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah loh punya musuh. Misalnya nih, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, yaitu mereka yang tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Mereka malah tidak percaya kepada Tuhan dan juga tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, yang ketiga,
musuh itu adalah mereka yang juga tidak mengasihi sesama, ya, di mana tidak ada kasih di dalam hati mereka, ya. Jadi mereka selalu menyakiti hati orang lain. Ya, ini adalah arti daripada musuh itu. Nah, contoh-contoh musuh itu seperti apa sih? Nah, misalnya nih, kita perhatikan gambarnya. Nah, ada yang membuat kita menangis. Nah, kemudian ada yang memarahi kita, ya, teman yang suka marah-marah nih dengan kita. Adik-adik ada teman yang suka marah-marah nih? Nah, atau misalnya, tuh ada gambar yang ketiga nih, yaitu ada anak yang mengambil tanpa izin sesuatu yang menjadi milik kita, ya. Nih anak nih mengambil ya sesuatu yang bukan milik kepunyaannya. Nah, kemudian ada lagi nih yang suka memukul kita. Nah, ini adalah yang disebut lawan atau seteru kita. Nah, kemudian kira-kira ya adik-adik, bagaimana perasaan yang adik-adik rasakan ya? Misalnya, jika ada orang yang mengasihi kita, perasaannya bagaimana? Nah, pastinya ya kita akan senang dan kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi bagaimana perasaan kita dengan musuh kita, yaitu orang yang menjadi seteru atau lawan kita? Nah, pastinya kita akan sedih ya adik-adik, pastinya kita akan kecewa. Mungkin juga kadang kita mungkin menangis ya. Ada di sini yang pernah menangis karena diperlakukan jahat oleh orang lain? Atau kalian yang pernah berbuat jahat kepada orang lain? Pastinya ya, anak-anak Tuhan selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anak kita sudah tahu apa arti kasih dan apa juga arti musuh. Kira-kira apakah perintah Tuhan ketika ada orang yang memusuhi kita? Nah, jelas di sini Tuhan berfirman di dalam Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan Tuhan di sana, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, jadi Tuhan berfirman apa Nana? Ya tetap mengasihi musuh. Meskipun terkadang dia membuat kita kecewa, mungkin kita pernah menangis karena dia berbuat jahat kepada kita, atau kita juga merasa kesel, tetapi tetap perintah Tuhan mengatakan tetap mengasihi semua musuh dan mendoakannya. Nah, kenapa ya adik-adik kita harus mengasihi musuh? Apa maksud Tuhan? Harusnya kan kalau orang yang mengasihi kita ya kita kasihi. Kalau ada orang yang berbuat jahat, membuat kita kesel, ya kita juga harus balas. Oh tidak ya, Tuhan tidak berfirman demikian. Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi musuh-musuhmu. Nih ada beberapa alasannya nih adik-adik. Yang pertama, kita diperintahkan Tuhan mengasihi karena satu, kita belajar hidup taat perintah Tuhan Yesus. Jadi cara kita bisa mengampuni, pertama dulu ingat bahwa kita harus taat perintah Tuhan Yesus. Perintahnya apa tadi? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita ingat adik-adik bahwa Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang taat kepada Tuhan dan perintah-perintahnya, termasuk perintah untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita belajar taat perintah Tuhan sehingga kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang kedua adik-adik yaitu meneladani kasih Bapa di surga. Kalau kita membaca di dalam ayat 45 Tuhan mengatakan di sana ya, bahwa Bapa atau Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan juga menurunkan hujan baik bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapapun dan kita harus bisa meniru apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan.
Ya, banyak ya di dalam Alkitab ini orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi yang Lause katakan, ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, kita juga harus belajar meniru ya, apa yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama nih, seperti ketika kita meniru apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Mengapa kita harus meniru? Karena kita ini adalah keluarga Allah. Kita disebutkan anak-anak Tuhan. Berarti apa yang pernah Tuhan lakukan, kita juga bisa menirunya untuk melakukannya ya. Jangan lupa yang kedua yaitu adalah meniru apa yang pernah Tuhan Yesus juga lakukan, yaitu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, ini yang penting, yaitu adalah mengingat kasih Allah yang juga telah mengampuni dosa kita dan juga mengasihi kita. Nah, anak-anak semuanya, tanpa kita sadari bahwa kita juga terkadang ataupun seringkali menjadi musuh Tuhan. Sejak kapan? Ketika kita hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak benar ataupun berdosa. Pastinya adik-adik tahu ya. Namun di sini Allah mengampuni dan mengasihi kita ya, dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus adik-adik untuk menjadi juru selamat kita. Sehingga kita bukan lagi musuh-musuh Allah, tetapi menjadi anak-anak Allah. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu doa Bapa kami. Di sana Tuhan berfirman, ya, ampunilah kami. Nah, ini kan permohonan kita ya kepada Allah agar Tuhan mengampuni kita. Tetapi ada juga kehendak Tuhan di sana. Tuhan berfirman, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, anak-anak, kalau kita mau diampuni, maka kita juga dengan rendah hati belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah, dan yang keempat adik-adik, bagaimana kita menghadapi musuh-musuh kita? Bagaimana caranya kita bisa mengampuni, mengasihi, dan mendoakan? Yang keempat yaitu, jangan lupa bahwa kita tetap memerlukan pertolongan dari Tuhan agar kita bisa mengasihi musuh kita dengan sungguh-sungguh dan tulus. Mengapa adik-adik? Karena sangat sulit bagi kita untuk melakukannya sendiri ya. Kita tidak akan bisa tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi hanya dengan Allah memberikan kasih-Nya dalam hati kita, maka kita bisa menaati Dia dan firman-Nya dengan mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kita bisa berdoa, memohon Tuhan tolong, memberi kekuatan supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain yang dilakukannya bagi kita. Dan yang kelima adik-adik juga poin yang penting. Tuhan Yesus berfirman bahwa akan ada upah atau berkat bagi mereka yang mengasihi musuh-musuh mereka. Jadi adik-adik, jika kita dapat mengasihi musuh, yaitu orang-orang yang seharusnya tidak bisa kita kasihi, tidak bisa kita maafkan, tetapi Tuhan Yesus berfirman, akan ada upah, yaitu berkat-berkat yang berasal dari Allah Bapa di surga ketika kita bisa mengampuni orang lain. Adik-adik, mau diberkati oleh Tuhan? Nah, belajarlah salah satu perintah Tuhan, yaitu adalah mengasihi musuh atau mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Baik, adik-adik semuanya, semoga kita bisa mengingat firman Tuhan ini dan kita dapat melakukannya supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga dan kita bisa memuliakan Dia. Ya, semoga kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolong Tuhan Yesus beri kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih karena kami mau hidup kami ini boleh
memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan taat kepada perintah Tuhan, mengasihi musuh, mendoakan mereka supaya mereka bertobat, ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kami bersama-sama boleh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau Suyodi, kita firman Tuhan hari ini seru juga ya. Tapi bagaimana mungkin ya kita melakukan ajaran Tuhan Yesus yang harus mengasihi orang yang tidak suka pada kita? Ini kan sulit, Lause. Ya benar, Alina. Ajaran Tuhan Yesus bagi kita sebagai keluarga Allah sepertinya nggak masuk akal deh. Dan sulit untuk kita lakuin, berbeda dengan ajaran dunia ini. Namun ketahuilah, Roh Kudus yang diutus di hati kita akan membantu kita, menolong kita agar mampu melakukan perintah-perintahnya. Wah, benar juga ya Lausa. Aku dan juga teman-teman butuh bantuan Tuhan menolong kami belajar mengasihi bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita sekalipun. Yuk kita ajak teman-teman yang ada di rumah, kita responi firman Tuhan dan meminta bantuan Roh Kudus menolong kita. Bagi teman-teman yang ada di rumah nih, yang pengen belajar menyatakan syukur dengan memberi persembahan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, bisa disampaikan lewat rekening gereja kita atau amplop persembahan dan dibawa ke gereja. Mari nyanyikan pujian Sedikit demi sedikit. Sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Demikianlah teman-teman semua, seluruh acara ibadah anak sekolah minggu GKA Olian Puri sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita dan meminta berkat Tuhan untuk adik-adik semua dan juga orang tua kita. Mari kita berdoa. Baik anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkati kami, beri kami perlindungan, beri kami pertolongan, pemeliharaan, terlebih keselamatan daripada Tuhan, supaya hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Kami semakin bertumbuh
di dalam iman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati juga untuk mama dan papa kami. Terima kasih untuk berkat kami boleh beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik Alina yang sudah menemani Lause melayani memimpin pujian. Terus semangat ya. Alina bersyukur kepada Tuhan Yesus dan terima kasih para Lause yang membimbing Alina belajar melayani. Akhirnya kami yang bertugas, saya Lause Yodi, Saya Alina, mengucapkan salam menjadi keluarga Allah yang bertumbuh untuk mengasihi sampai bertemu minggu depan. dalam ibadah sekolah minggu secara Zoom. Dadah!